Nah, ini adalah guidance ya, teman-teman. Mungkin kalau nanti setelah materi ini disampaikan, coba mengunjungi webnya ya. Di sini bagus banget untuk guidance untuk kita para profesional kesehatan. Ada singkatan yang cukup menarik yaitu be aware. Ya, B-nya itu be observant. Jadi kita mengamati seperti apa sih visualnya, terutama untuk obat-obatan yang memang paling banyak dijual online. Paling banyak dijual di warung. Hati-hati, kita sendiri juga harus belajar bagaimana mengamati obat yang asli. Kemudian evaluasi, E-nya itu evaluasi, bagaimana respon pasien terhadap obat yang digunakan. Kemudian E-nya itu adalah mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya terkait produk tersebut, packagingnya kayak apa, pabriknya bagaimana, cara pemakaiannya seperti apa. W itu adalah where, di mana produk itu dibeli. Kalau di apotek atau di rumah sakit tentunya sudah bukan hal yang sulit atau hal yang asing lagi menetapkan vendor berdasarkan keasliannya. Jadi supplier yang memiliki surat izin resmi mendistribusikan obat-obatan dari prinsipalnya itu pasti lebih terjamin. Kemudian E-nya aktif, memberikan informasi kepada teman sejawat atau kepada profesi kesehatan lainnya ketika kita menemukan, oh ini ada kejadian obat ini kok kayaknya mencurigakan ya, ini kok palsu ya. Kita foto nih di WA Group Kepala Instalasi Farmasi atau WA Group Apoteker ya. Berarti teman sejawat, bagaimana teman sejawat bentuknya seperti ini seperti ini, si pasien berdasarkan interview dia mendapatkannya dari online. Jadi teman sejawat yang lainnya juga mikir gitu. Oh iya ya, berarti ada potensi ke sana ya. Nah, R, remove kalau sudah suspek bahwa obat itu kayaknya nggak yakin banget kalau itu asli, jangan tetap, ya udahlah, mudah-mudahan aja bismillah obatnya manjur. Enggak, remove, singkirkan, buat laporan. Belinya kemarin di mana? Ketika kalau kita melihat pasien datang dirawat inap, kadang-kadang kan pasien membawa obat-obatan yang akan digunakan. Kita harus rekonsiliasi dulu. Obat mana yang dilanjut, mana yang tidak dilanjut. Tapi jangan lupa, rekonsiliasi itu adalah salah satunya juga adalah di mana pasien mendapatkan obatnya. Ya, itu juga penting untuk kita pada saat kita melakukan rekonsiliasi obat-obatan. Ketika dokter bilang lanjutkan, tapi kita tidak mengassessment si pasien, ternyata si pasien mendapatnya di Tokopedia. Sekarang ini banyak banget obat-obatan dijual di sana dengan harga murah. Dan saya juga mengalami beberapa kali pasien lebih memilih online karena harga dan lain-lain. Nah, ini perlu kerja keras kita meyakinkan pasien, tidak hanya mengatakan bahwa ini aman dan ini safety, tapi pasien tidak akan percaya begitu aja. Bagi dia adalah faktor ekonomi nomor satu. Tapi kita harus menjelaskan sebenarnya tujuan pengobatan itu untuk apa. Ya, jadi membuang uang segitu banyaknya, mengorbankan waktu, mengorbankan rasa tidak nyaman itu kan untuk mendapatkan terapi. Nah, ini perlu kedekatan dengan pasien. Jadi posisi kita tidak sebagai penasehat, tapi sebagai pendamping. Berada di dalam satu level dengan pasien, berbicara tidak seperti kayak expert, tapi berbicara sebagai teman. Nah, kemudian educate ya, mengedukasi juga teman sejawat tadi sudah sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kita tahu, kita kasih tahu teman sejawat lainnya supaya mereka juga jangan sampai mengalami kejadian yang sama dengan kita. Oke. Nah, tahap yang ketiga adalah tahap monitoring dan tindak lanjut. Mana tahap ini adalah tahap di mana kita melakukan monitoring, memonitor kepatuhan pasien dengan melihat pengobatannya, kemudian cek keberhasilan terapi dengan menanyakan kepada pasiennya bagaimana perkembangan pasiennya, dan kemudian mengkonfirmasi ke dokter bila kita menemukan beberapa obat terkait dengan permasalahan terkait dengan obat-obatan. Oke. Nah, slide terakhir tentang komunikasi dan pada pasien dengan gangguan disfungsi ereksi. Tentunya teman sejawat semua tahu bahwa ini bukanlah hal yang sangat mudah, hal yang mudah kita lakukan. Karena apa? Karena kondisi pasien dengan disfungsi ereksi secara fisik dia merasa lelah, lesu, ya. Secara jiwa dia emosional, depresi, nggak senang punya kondisi seperti ini. Secara sosial dia merasa minder. Secara spiritual ada beberapa pasien yang merasa, loh kok saya yang mengalami ini, saya kan olahraga rajin dan lain-lain. Nah, perasaan dihukum. Karena kondisi seperti inilah yang membuat kita tidak mudah berkomunikasi dengan pasien. Ya, jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan pasien dengan gangguan disfungsi ereksi? Tentunya yang paling penting adalah menjaga privasi pasien. Kita tidak berbicara di konteks umum, menjelaskan kepada pasien tentang obatnya, fungsinya, melakukan assessment kepada pasien di mana di sebelahnya ada tante-tante, di sebelahnya lagi ada ibu-ibu, sebelahnya lagi ada anak kecil.
itu tidak nyaman buat pasien. Nah, bagaimana jika apotek tidak mempunyai ruang konseling? Sediakan informasi, leaflet-leaflet. Jadi hal-hal yang sifatnya sangat pribadi, tulis dalam bentuk tertulis, sehingga mungkin terlalu vulgar disampaikan, terlalu tidak nyaman didengar oleh pasien, tetapi bisa dibaca. Tapi pastikan hubungan dengan pasien tetap berlanjut dengan telepon untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan itu dapat dipahami dengan baik oleh pasien. Jadi, privacy nomor 1, empati, body language, gaya bahasa. Samakan gaya bahasa kita dengan pasien. Ada pasien yang ngomongnya malu-malu, kita ngomongnya berani, juga nggak begitu. Jadi pada saat pasien mengatakan, saya nggak tahu apakah saya mengalami diskusi, kita juga nggak usah pede. Loh, Bapak berapa kali emangnya? Dan, jadi gaya bahasa itu kita sejajarkan. Kalau pasiennya malu-malu, ya kita sedikit melemah. Tapi kalau pasiennya akrab, nggak tahu ya Bu, kemarin itu kayaknya gagal. Kemarin atau kemarin lagi Pak? Nah, jadi ngomongnya lebih nyaman dengan pasien. Gaya bahasa kita sesuaikan. Jangan buru-buru. Komunikasi dengan pasien dia disfungsi ereksi bukan selesai. Oke Pak, minum obat ini dari dokter sudah diberikan, minumnya 1 kali sehari ya Pak, malam hari sebelum, nah nggak bisa begitu. Jadi ngomongnya pelan-pelan, terstruktur. Hindari informasi yang berlebihan, tadi sudah gunakan leaflet, dan jika memiliki masalah kesehatan yang signifikan, diskusikan kembali ke dokter dan rujuk. Tidak semua pasien datang ke apotek meminta obat, oleh apoteker diberikan obat. Kalau memang asesmennya ternyata pasien harus dirujuk. Kompetensi kita tidak sampai ke diagnosis. Nah, secara keseluruhan untuk pasien disfungsi ereksi, yang paling nomor 1 pada saat kita memberikan konseling, dengarkan. Listen. Jangan bicara, tapi dengarkan. Yang kedua adalah pada saat kita mengomong, pikir lagi apa yang kita mau ngomong. Ya, dan kemudian bereaksinya adalah apa? Kalau ada hal yang memang obat-obatan tersebut harus stop, harus diganti, kita berkolaborasi dengan dokter, berkomunikasi obat mana yang kira-kira bisa kita lakukan switch atau stop. Waktunya habis ya Bu Ika? Oke. Ya, sudah. Contoh kasus saja ya Bu, 1 ya Bu. Nah, contoh kasus yang pertama. Ya, agak cepat Mbak Lucy. Tapi kalau main nggak boleh cepat-cepat. Kalau presentasi boleh, karena waktunya sudah habis. Contoh kasus nih. Iya, Tuan Lim. Kalau istri harus yang duluan. Ya, kalau perempuan nggak boleh cepat-cepat, nggak boleh ngejar-ngejar suaminya ya. Sabar, santai ya. Jadi Tuan Lim memiliki riwayat impotensi 5 tahun, datang ke farmasi, dia malu ke dokter, datang ke apotek, mau ketemu apoteker ini, apotekernya untuk bertanya mau beli obat nih, obatnya apa. Nah, obatnya ternyata ini nih hasil asesmen oleh apoteker ini. Si pasien umurnya 70 tahun, ternyata udah menikah, udah 70 tahun, udah tua ya. Menikah dengan Mary 68 tahun dengan obat-obatan ini. Obat penyakit komorbidnya 1, 2, 3, 4. Wah, banyak nih. Ada yang lebih banyak pasien dengan komorbid penyakit. Nah, tadi sudah disampaikan, assessment dulu. Lalu kita harus lakukan assessment. Bagaimana tadi kondisi pasiennya? Sudah berumur, mempunyai penyakit komorbid, kemudian menggunakan obat-obatan lainnya. Terus apalagi apa yang membuat setelah kita tahu, apa yang kita lakukan, asuhan kefarmasiannya, apakah ada obat-obatan yang menimbulkan DRP? Apakah pasien membutuhkan obat yang belum diberikan? Kalau tadi memang dia disfungsi ereksi, berarti dia membutuhkan obat yang belum diberikan oleh dokter. Jadi tindak lanjutnya adalah ya tadi secara asesmen ternyata ada 1 obat ya trimipamin menyebabkan impotensi, kita diskusikan pada dokter dan kita juga sampaikan keluhan pasien mengalami disfungsi ereksi untuk mendapatkan terapi dari dokter. Oke, kasus 2 skip. Nah, ini beberapa obat teman sejawat bisa lihat nanti dan bisa juga browse ya, beberapa obat yang berkontribusi menimbulkan disfungsi ereksi. Banyak sekali, benar-benar banyak. Jadi memang perlu kehati-hatian kita pada saat kita melakukan assessment. Dan memberikan pesan kepada pasien ya pada saat terakhir kita bertemu untuk pasien menjaga tekanan darah, menjaga kadar gula, kolesterolnya. Kalau memang bisa merokok, kalau memang merokok tolong berhenti. Kalau minum tolong keep it moderate ya, jaga stres, jangan stres ya, rugi. Terus kemudian ketahuilah efek samping dan jaga berat badan. Nah, untuk apoteker take home message-nya adalah ternyata kita memiliki peranan ya untuk memberikan asuhan kefarmasian untuk pasien dengan gangguan dengan cara bagaimana meningkatkan kompetensi dan melakukan assessment secara menyeluruh terkait kondisi pasien dan DRP sehingga kita mampu memberikan edukasi dan berdiskusi dengan pasien DE yang merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam asuhan kefarmasian disfungsi ereksi.
Demikian, terima kasih teman sejawat semua. Mohon maaf kalau masih ada 1 dan 2 yang kurang dan terlalu cepat. Terima kasih Bu Ika. Oke, terima kasih Mbak Lucy. Kita berikan aplaus kepada Bu Lucy yang telah menyampaikan tentang tahap-tahap dalam asuhan kefarmasian terkait dengan disfungsi ereksi yang dialami oleh pasien kita. Kuncinya adalah kita harus sering mendengar, kemudian kita balance dalam menghadapi pasien. Dan untuk selanjutnya, tidak kalah penting karena tadi dinyatakan oleh Dr. Heru juga dan juga Bu Lucy bahwa banyak sekali obat palsu yang kebanyakan adalah obat yang laris, yaitu sildenafil sitrat. Maka pada kesempatan ketiga ini, jangan pada ngantuk dulu karena ini juga penting gitu ya. Akan kita dengarkan bersama paparan tentang obat palsu, ancaman bagi pasien kita, disampaikan oleh Apoteker DRA Ratna Irawati, Magister Kesehatan. Sebelumnya saya ceritakan dulu CV singkatnya. Beliau menamatkan pendidikan S1 Farmasi dan juga profesinya dari ITB, kemudian Magister Kesehatan Masyarakatnya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Kemudian beliau pernah menjabat beberapa jabatan di Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM, Direktur Standarisasi Obat dan Nafsa, dan sampai sekarang beliau adalah Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat NPP dari 2018 sampai sekarang. Sebelum Bu Ratna menyampaikan, saya ingatkan kembali bahwa selama presentasi berlangsung, apabila ada pertanyaan, tolong teman-teman sejawat dapat menuliskan di kolom question and answer. Terima kasih. Silakan Bu Apoteker Ratna Irawati, Magister Kesehatan untuk menyampaikan presentasinya selama 30 menit. Terima kasih Ibu Apoteker Ika Puspitasari. Yang terhormat Bapak narasumber, Pak Heru, Ibu Lucy, dan juga teman-teman sejawat apoteker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya, dan juga semoga selalu diberikan kesehatan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan judul yang disampaikan, bahwa saya akan menyampaikan terkait dengan obat palsu, ancaman nyata bagi pasien. Learning objektif yang nanti diharapkan adalah peserta webinar dapat memahami kondisi faktual peredaran obat palsu dan dampaknya pada kesehatan masyarakat, mengetahui kasus-kasus modus peredaran obat palsu, dan mengambil pembelajaran sebagai kewaspadaan dalam praktek profesi, dan juga harapan kita, Badan POM, peserta teman sejawat berperan aktif menjadi bagian pilar pengawasan obat dengan aktif melaporkan dugaan adanya peredaran obat palsu. Karena secara sistem pengawasan obat dan makanan, pilar ini terdiri dari pelaku usaha sebagai produsen, kemudian pemerintah yang mengatur, kemudian masyarakat. Jadi ada 3 pilar, sehingga harapan kita teman sejawat juga akan berperan.